Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita patut bersyukur pada malam hari ini ada kesempatan bagi kita sekali lagi untuk datang memuji Tuhan, berdoa bersama, mendengar firman, dan kita percaya benar bahwa setiap peluang yang Tuhan beri untuk kita dapat saling melayani di dalam doa adalah sebuah cara yang istimewa dari Tuhan, supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri, bahwa masih ada saudara-saudara seiman di dalam Tuhan, dan lewat kehidupan dalam komunitas kelompok doa masing-masing kita tahu kita ada seseorang yang tengah mendoakan kita, mengasihi kita, dan juga mendorong kita dalam hal yang baik. Pada malam ini Bapak Ibu, mari kita mulai dengan memuji Tuhan dan menyatakan iman kita bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kita adalah yang terbaik. Meskipun hari ini kita belum dapat memahaminya, kita belum dapat mengerti apa maksud Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Semua Baik. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu, mari kita menaikkan syukur kita. Kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah beri. Kita bersyukur untuk semua pengalaman hidup yang Tuhan izinkan kita alami sampai hari ini. Mari kita nyatakan iman kita bahwa semua di dalam kendali Tuhan baik untuk kita bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita bersyukur. Bapa, pada malam hari ini kami sangat bersyukur untuk keselamatan, kepastian bahwa dosa-dosa kami telah diampuni pada saat kami percaya, mengakui percaya, menerima Engkau menjadi Tuhan dan Penyelamat dalam hidup kami. Hari itu kami tahu kami telah diangkat menjadi anak-Mu ya Tuhan. Dipastikan, dimeteraikan oleh Roh-Mu yang kudus, dan mengalami pengudusan oleh karena Engkau saja yang sanggup melakukannya. Bukan oleh karena usaha manusia kami, bukan oleh karena agama, dan juga bukan oleh karena perubahan hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan.
Terima kasih untuk kepastian bahwa jalan-jalan hidup kami Engkau pelihara, Engkau tetapkan, Engkau rancang secara sempurna. Kami hari ini tengah menjalaninya. Kami percaya Engkau Allah pemilik segala sesuatu, penguasa atas segala sesuatu. Engkau memegang kendali atas dunia ini, atas hidup kami. Engkau mengenal masa lalu kami, masa kini, masa depan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia di dalam Engkau. Kami mengagungkan Engkau malam hari ini, bahwa Engkau adalah Raja dari segala raja, Allah yang layak untuk disembah, Allah yang layak untuk ditinggikan. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau adalah Tuhan atas hidup kami, pemilik dunia ini dan pemilik kami dan gereja-Mu. Kami yakin bahwa Engkau melebihi segala sesuatu dan tidak ada satu kuasa pun yang melebihi kuasa-Mu. Karena itulah pada hari ini kami percaya juga bahwa kami anak-anak-Mu terlindung di dalam kuasa-Mu. Sehingga jikalau si jahat ingin menyerang, si pencoba ingin merusak hidup kami dan melemahkan iman percaya kami dalam mengiring akan Tuhan, maka kami bersehati memerintahkan agar segala kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus undur dari hidup kami, dari hidup keluarga, dari setiap kelompok doa dan umat-Mu. Supaya hari ini sungguh jiwa kami, pikiran kami dapat kekuatan yang baru untuk kembali mempercayai Engkau dan tak goyah meski kesulitan-kesulitan banyak datang. Hari kami juga mengakui dosa-dosa kami sekiranya lewat perkataan, sikap kehidupan, bahkan juga secara pribadi, keluarga, kelompok doa, jemaat-Mu. Jikalau ada perselisihan, kebencian, kemarahan, iri hati, dengki, perkataan-perkataan yang tidak benar terucap satu dengan yang lain dan merusak persekutuan yang indah di dalam Tuhan, dan kuasa kegelapan ingin menyerang kami, si jahat ingin memakai sakit hati kemarahan untuk merusak persekutuan yang baik ini, maka kami mohon Tuhan mengampuni kami sekalian, supaya tidak ada penghalang bagi kami malam hari dalam menaikkan doa kami, permohonan kami, syafaat kami, ucapan syukur kami, dan juga di dalam pelayanan kami untuk saling mendoakan malam hari ini. Kami percaya bahwa ketika kami mengakui dosa-dosa kami, maka Tuhan sudah mengampuni. Kami dilayakkan untuk terus hidup sebagai anak-anak-Mu di hadapan-Mu dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mempersembahkan ibadat doa malam hari dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun yang kami buat Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyanyikan pujian kemenangan iman nomor 230. Kemenangan iman nomor 230. Lagu ini mengatakan disalib baru celik mataku. Disalib baru celik mataku. Kemenangan iman nomor 230. Lagu ini menyatakan kepada kita Bapak Ibu, waktu kita melihat salib, kita tahu ada pribadi suci tanpa dosa telah disalibkan ganti kita orang berdosa. Kita sadar pribadi suci tanpa dosa mati di kayu salib bukan karena pribadi ini berdosa, tetapi justru menanggung dosa-dosa kita. Waktu melihat salib kita sadar siapa kita, dan kita tahu siapa Allah yang suci, Allah yang maha adil, tetapi juga Allah penuh belas kasihan yang telah mati ganti kita. Kita nyanyikan kemenangan iman 230, disalib baru celik mataku. Ku beranilah ya Tuhan mengaku namamu, melawan sekalian musuhmu, masyurkan selamatmu. Disalib, disalib baru celik mataku, baru hatiku penuh dengan terang.
firman Tuhan, mari kita nyanyikan sebuah pujian, suatu tanda keyakinan iman kita bahwa Allah janjinya dapat diandalkan, seperti kita mengharapkan juga fajar pagi, di mana ada harapan baru untuk memulai setiap hari dan apapun kondisi kita hari ini. Kita percaya semua di dalam kendali Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian janjimu seperti fajar. Semua analogi tentang tinggi dalam kasih-Mu seperti langit dan kedalaman lautan tak akan cukup menggambarkan kesetiaan-Mu yang abadi. Kami orang berdosa dikasihi dan diselamatkan oleh pengorbanan-Mu. Kami orang tak layak dapat anugerah Engkau, dapat keselamatan oleh anugerah. Kami sadar setiap hari kami bersyukur untuk keselamatan yang tak akan pernah dapat kami ganti dengan hal apapun. Ucapan syukur kami melalui puji-pujian, hidup kami dan pelayanan kami tak akan pernah dapat membayar kasih Tuhan. Sehingga jikalau kami di dalam dunia masih menghadapi situasi-situasi yang sukar, kami tahu bahwa itu tidak pernah dapat membuat kami ragu akan kasih Tuhan.
untuk hal yang terberat yang dunia tidak pernah bisa beri, dan apa yang kami tidak mungkin dapat dengan usaha dan kebaikan kami, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan dan kepastian surga. Maka ajarlah kami untuk sadar sepenuhnya jikalau ada atas izin dan perkenanan kami melewati masa-masa yang sulit sekalipun, agar kami tidak mundur dari iman, tidak mempersalahkan Engkau, tidak kehilangan sukacita di dalam hidup di dalam kebenaran, tetapi biar iman kami dimurnikan. Karena itulah pada waktu kami akan membaca firman malam hari ini lagi, biarlah Bapa Engkau menggunakannya meneguhkan kami dalam mengiringkan Engkau, dalam beriman penuh kepadamu dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan September ini, baik dalam ibadah hari Minggu, bahkan juga dalam ibadah kelompok doa dan kategorial, maka kita akan banyak belajar kebenaran firman dari teladan iman para bapak-bapak leluhur Israel, yaitu para patriark seperti Nuh, Abraham, bahkan juga beberapa tokoh yang lain. Minggu kemarin Bapak Ibu baru saja kita belajar mengenai Abraham, bagaimana imannya memberkati bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini mari kita melihat beberapa sisi lain dari kehidupan Abraham dan keluarganya, yang meskipun kita sering mendengar bahwa Abraham adalah bapak orang beriman, tetapi ada saat-saat di mana mereka juga pernah mengalami situasi yang sulit untuk tetap mempercayai Tuhan di dalam menghadapi situasi normal dalam kehidupan. Bapak Ibu, mari kita membaca dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, dan nanti dari Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu kita membaca bersama-sama. Kejadian pasal 15 ayat pertama demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagimu seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina seumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukor dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu.
tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan segala negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgazi, dan orang Yebus itu. Bapak Ibu Saudara, beriman di dalam hal-hal yang praktis dalam hidup. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu kita telah diselamatkan oleh anugerah. Itu adalah sebuah tindakan pertama Bapak Ibu, di mana kita mengakui percaya dalam hati, mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Ia telah mati dan bangkit dari kematian. Hari itu kita diselamatkan. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, untuk hal-hal di dalam kehidupan ini masih ada bidang lain di mana kita memerlukan kepercayaan untuk meyakini bahwa Allah yang sudah selamatkan kita, yang memberi kita kesempatan hidup singkat di dalam dunia ini, kita ada penugasan ilahi yang harus kita kerjakan, dan itu memerlukan kepercayaan yang teguh untuk semua bidang dalam kehidupan. Bapak Ibu, kisah Abraham dipanggil oleh Tuhan dari Ur Kasdim, meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumah ayahnya. Sudah kita pelajari dengan baik bahwa Abraham benar-benar beriman. Meskipun negeri itu belum jelas seperti apa, ia meninggalkan segala sesuatu untuk pergi ke satu negeri yang bahkan dia sendiri belum tahu sama sekali. Memang iman Abraham luar biasa. Dia mempercayai Tuhan untuk janji, untuk satu negeri yang akan diberikan kepadanya. Tetapi Bapak Ibu, dalam perjalanan selanjutnya, ketika usia bertambah, maka di dalam pasal 15 tadi kita membaca bagaimana Abraham ketika Allah berbicara mengenai bahwa dia akan memiliki negeri Kanaan, dia berkata bahwa nanti semua warisan, kekayaan termasuk negeri itu akan menjadi milik dari budaknya, seorang hambanya yang paling setia, yaitu Eliezer, orang Damsyik. Kalau kita membaca kisah ini, seperti ada satu ironi Bapak Ibu ya. Pada satu sisi Abraham yang mempercayai Tuhan, tetapi satu sisi ia melihat memang ada alasan bahwa ya mungkin ada perubahan begitu ya, bahwa memang dia tidak dapat anak, biarlah nanti anak dari Eliezer yang akan dapat keturunan dari hambanya. Tapi Tuhan berkata tidak, bahwa yang menjadi ahli warisnya, ayat yang keempat, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Dan Tuhan memberi satu penjelasan, bahkan satu waktu selama 400 tahun keturunanmu akan diperbudak di satu negeri asing. Kita tahu kisah ini tergenapi nanti Bapak Ibu, pada waktu Yusuf dijual sebagai budak di Mesir, ayah dan saudara-saudaranya kemudian ikut pindah ke Mesir. Apa yang terjadi? Mereka 400 tahun keturunannya di Mesir, sampai kemudian Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan Firaun. Tetapi Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa janji Tuhan mengenai keturunan harus dipercayai secara penuh oleh Abraham. Tetapi dia juga manusia biasa seperti kita. Di dalam Kejadian 16 kisahnya demikian Bapak Ibu. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengar perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu.
Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tahu Abraham bapak orang beriman. Sarai istrinya juga adalah seorang perempuan yang, kalau kita boleh katakan, seorang pribadi yang sangat kuat juga, bahwa dia turut mendampingi suami meninggalkan Ur Kasdim, pergi ke satu negeri yang bahkan dia tidak ketahui, mempercayai janji Tuhan bahwa mereka akan mendapat keturunan. Tetapi ketika usia semakin bertambah, bahkan dikatakan mereka sudah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, ia belum juga mengandung. Apa yang terjadi? Di sini Sarai dan Abram, mereka mulai mengalami situasi yang sulit untuk menanti waktu Tuhan. Apa yang terjadi? Sarai kemudian berpikir, oh mungkin dengan cara seperti ini, seperti kebiasaan orang zaman itu, bahwa seorang budak istrinya ketika diberikan kepada suami dan mengandung, nanti anaknya itu juga menjadi anak sinunya. Tetapi kita tahu Bapak Ibu, kisah ini pada awalnya nampaknya seperti sesuai dengan pikiran kita, orang kebanyakan. Ayat 2 misalnya, Sarai berkata kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberikan aku melahirkan anak. Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Sarai sudah mendengar janji bahwa lewat kandungannya Tuhan akan memberi seorang anak. Tetapi seiring waktu, usia semakin bertambah, pikiran-pikiran mulai berjalan dan melebihi keyakinan akan janji Tuhan. Maka Sarah mulai melihat mungkin ada celah, ada tempat di mana untuk tindakan manusia. Bapak Ibu, kita tidak berbicara bahwa semua ibu-ibu yang tidak memiliki anak sampai menopause bahwa mereka akan mendapat proses seperti ini juga. Itu sangat berbeda. Dalam konteks ini kita tahu bahwa Abraham, Sarai dipanggil oleh Tuhan satu tujuan khusus, dan memang anak yang lahir ini harus lahir pada saat Abraham dan Sarai memang tidak mungkin punya anak secara manusia. Karena anak ini anak perjanjian, anak yang didapat dari hasil penggenapan janji Tuhan, bukan oleh karena kesuburan ya dari Sarai sebagai perempuan atau dari kesuburan Abraham sebagai seorang laki-laki. Benar-benar anak perjanjian yang didapat bukan hasil karya manusia, bukan usaha manusia. Sehingga tidak ada faktor kebanggaan apapun dari Abraham dan Sarai tentang anak yang akan dilahirkan ini. Karena janji keturunan yang banyak ini digenapi hanya oleh karya Tuhan. Jadi sekali lagi kita tidak berkata bahwa teks ini bicara bahwa semua perempuan yang tidak punya anak akan pasti punya anak atas dasar kisah ini. Bapak Ibu, tidak seperti itu. Apa yang terjadi? Tuhan berjanji memberi anak lewat Sarai, tapi Sarai mulai melihat perlu ada intervensi manusia. Sehingga dia berkata, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Mungkin. Sarai pun tidak bisa memastikan bahwa ini adalah jalur kehendak atau apa yang Tuhan inginkan. Tetapi dalam ayat 2 dicatat, dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Artinya di sini pun suaminya Abram, bapak orang beriman itu, dia juga berpikir mungkin seperti yang Sarai katakan. Apa yang terjadi? Ayat 3 kemudian, dalam kisah ini Hagar kemudian mengandung. Waktu mulai mengandung, kalau kita membaca kisah ini, kalau didramatisir ya, pasti sangat menjengkelkan ya. Di mana Sarai sangat dongkol ya, pasti keki banget ya. Karena setiap kali Hagar melihat nyonyanya, dia dengan sikap mungkin perkataan juga menunjukkan betapa dia sangat bangga bahwa dia telah hamil dan si nyonya tidak mengandung. Sehingga Sarai dikatakan di dalam ayat yang keempat dikatakan,
Demikian. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonya itu, memandang rendah akan nyonyanya. Ya. Kita tidak tahu Bapak Ibu ya dengan sikap seperti apa, tapi yang pasti ini sangat menjengkelkan. Sehingga akhirnya Sarai dalam ayat 5, dia berkata kepada suaminya, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Bapak Ibu, kita kalau membaca kisah ini kita merasa heran ya. Ide awal, inisiatif awal dari memberi Hagar untuk kumpul dengan suaminya supaya mengandung dan punya anak ini adalah ide sepenuhnya inisiatif dari Sarai. Tetapi ketika terjadi masalah, Sarai mempersalahkan Abram, ya. Dia berkata, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Bahwa ibu kita tidak tahu seperti apa, tetapi yang pasti waktu Sarai mempersalahkan Hagar, mempersalahkan suaminya, kita tahu ada konflik muncul. Disinilah Bapak Ibu sebagai keluarga, sebagai pribadi juga, kita harus sadar pada waktu kita mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang sebenarnya di luar perencanaan atau di luar kehendak Tuhan, kita akan menuai masalah. Ketidaksabaran kita menanti waktu Tuhan, lalu menempuh jalan yang tidak benar, akan membawa kita kepada masalah-masalah baru. Dan itu biasanya kalau sudah muncul masalah akibat tindakan kita mulai mempersalahkan siapa pasangan, mungkin suami mempersalahkan istri, anak bisa mempersalahkan orang tua, mempersalahkan lingkungan, situasi, pemimpin bangsa, mempersalahkan situasi kota, ya. Bahkan mungkin juga bisa mempersalahkan setan yang memang salah, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, marilah pada waktu kita mempercayai Tuhan, percaya akan janji Tuhan, termasuk keselamatan yang sudah Dia beri, kita bertahan, jangan tinggalkan iman di dalam Tuhan. Tidak boleh kita menyalahkan, wah Tuhan tidak dengar doa saya, itu sebabnya makanya saya, ya lebih bagus saya berpindah keyakinan. Oh Tuhan tidak dengar doa saya, ini sakitnya lama sekali, makanya saya ke paranormal, saya mencari dukun. Oh inilah karena saya Tuhan tidak buka jalan untuk usaha yang lebih baik, makanya saya mencuri, saya mengambil jalan seperti ini daripada mati kelaparan atau hal-hal yang lain. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita tidak mempercayai Tuhan dengan sungguh, tidak bisa menanti waktu Tuhan. Waktu ada masalah-masalah muncul, kita cenderung mempersalahkan bahkan Tuhan. Kan itulah belajar dari kisah ini Bapak Ibu. Mari kita tetap menanti, belajar menanti waktu Tuhan. Engkau yang sudah hidup di dalam satu pernikahan, kalau ada masalah-masalah, jangan pernah berpikir meninggalkan pasanganmu adalah cara untuk bisa menyelesaikan masalah. Engkau sedang membuka satu masalah yang baru dan yang nanti engkau tidak bisa tangani dengan cara apapun. Engkau akan masuk dalam masalah yang baru, dan siklus ini tidak akan berhenti sampai engkau kembali kepada pasanganmu, mengasihi, mengampuni, dan memulihkan hubungan yang retak. Kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara instan. Kita mungkin bisa mengurangi rasa sakit dengan menghindari sejenak. Tetapi kalau ini bukan penyelesaian yang benar, maka dalam jangka panjang kita akan menuai badai. Saya mendorong kita setiap kali ada menghadapi masalah-masalah yang sukar, lebih bagus kita bertahan di dalamnya, menanti Tuhan, berdoa, bercakap-cakap, cari bantuan, cari pertolongan, bimbingan, nasihat-nasihat yang baik. Mungkin lama prosesnya, tetapi kita tidak akan terjebak di dalam masalah-masalah baru. Berdoa dengan baik, sabar menanti waktu Tuhan, jangan buru-buru. Ya, untuk semua hal, masalah pernikahan, masalah keuangan, termasuk menyangkut masalah-masalah dengan orang lain, jangan buru-buru mengambil tindakan. Sesuatu yang benar, kalau kita tempuh, maka dalam jangka panjang membawa sejahtera. Tetapi sesuatu yang jalan cepat, tetapi kalau tidak benar, kita menuai petaka Bapak Ibu. Seperti pelihara, seperti bom yang suatu waktu akan meledak, di mana kita nggak bisa tangani. Mari lewat pelayanan doa seperti inilah kita saling mendoakan, saling mendukung, saling bersabar satu dengan yang lain. Karena ada waktu Tuhan untuk
untuk segala hal. Beriman, yes, itu bagus, tapi tunjukkan juga kepercayaanmu dalam hal-hal yang sederhana, bisa menanti waktu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini ketika kami membaca kisah mengenai Abraham, Bapa orang beriman, ada situasi di mana mereka berdua sebagai suami istri juga mengalami satu situasi yang sulit sekali untuk tetap mengandalkan Engkau, menanti waktu Tuhan. Karena itu ajar kami untuk melihat bahwa kisah ini tidak harus terulang dalam hidup pernikahan kami. Tidak harus kami mementaskan kembali hal-hal yang terjadi yang sudah dapat teladan dari firman Tuhan agar kami tidak menempuh jalan yang sama. Kalau ada kami pribadi menghadapi situasi yang sulit, sakit penyakit, situasi yang sukar, kondisi keuangan, ajar kami untuk berdoa, melakukan bagian kami, tetapi tetap di jalur yang benar. Tidak melakukan perbuatan dosa, tidak menempuh jalan orang berdosa, tidak ikut nasihat orang jahat, tidak ikut teladan orang yang melanggar hukum, tidak mengikut teladan keluarga-keluarga yang mungkin ikut keinginan hati sendiri, tidak ambil contoh dari orang-orang yang gagal, tetapi kami belajar dari teladan iman yang benar, tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kita akan menyanyi kemenangan iman nomor 231. Selamatlah hari, kemenangan iman nomor 231. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku dikasih kepadanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, sudah ku jadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan, ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah doa kita, dan nanti setelah doa penutup ini setiap keluarga, setiap pribadi, Bapak Ibu lihat di grup kelompok doa masing-masing, lihatlah daftar atau pokok doa dari keluarga tuan rumah yang meskipun kita tidak berkunjung ke rumah mereka, tetapi kita melayani dengan saling mendoakan, dan juga doakan tetap untuk kegiatan-kegiatan pelayanan kita sepanjang minggu, dan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang lain meskipun beda kelompok doa, tapi juga kita tahu mereka memerlukan seseorang yang terus mendoakan mereka. Dan tetap doakan untuk persiapan kita rapat kerja jemaat pada awal bulan Oktober, satu peluang di mana kita akan merancang kembali untuk pelayanan setahun ke depan, sehingga sampai kita tahun depan untuk rapat umum jemaat. Mari kita doakan juga hal-hal ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami di dalam kehidupan keseharian, dalam pekerjaan, usaha, hidup berkeluarga, masa pendidikan. Kami mengalami
bagaimana Tuhan senantiasa menyertai. Sebagai tanda syukur kami juga sudah memberi bagi pekerjaan-Mu. Uang yang kami beri tidaklah sebanding dengan cinta Tuhan, dan tidak pernah bisa membayar kasih-Mu. Kami juga memberi bukan hanya dalam pikiran untuk mendapat lagi, tetapi kami memberi sebagai tanda syukur dan juga tanda kasih kami kepada Engkau. Kami hari ini juga akan saling mendoakan. Kami berdoa biarlah melalui waktu kami saling mendoakan, Tuhan sendiri mendengar doa kami dan menopang hidup kami sekalian. Setiap keluarga-keluarga yang didoakan hari ini Tuhan, lewat pelayanan doa ini sungguh mereka dapat berkat, perlindungan, kekuatan baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur malam ini sudah dapat memuji-muji Engkau, mendengar firman dan saling mendoakan. Dan minggu depan di dalam anugerah dan peluang yang Tuhan berikan, kami akan berjumpa kembali untuk dapat memuji Engkau, mendengar firman dan saling mendoakan dalam kebaktian kelompok doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian ibadah kelompok doa kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.